2011 saya masih ingat kan siapa ya? Nggak nempel 2011. Sebentar, oke, sebentar. Wait, sebentar. Oke, kalau gitu saya mau nanya, tapi Mas tolong jawabnya yang agak panjang-panjang ya. Jadi jangan singkat-singkat, tapi jawabannya yang komprehensif, detail, yang panjang-panjang begitu, nggak apa-apa. Oke. Oke, nah pertanyaan pertama gini. Eh, ini kan pamerannya kemarin itu merupakan karya-karya dari Dr. Andes Suryadi atau Pak Raden sepanjang hidupnya. Nah, apa yang ingin pameran ini sampaikan? Suyadi. Ya, gimana? Namanya Suyadi. Iya, Dr. Andes Suryadi Pak Raden. Ya. Nah, jadi saya ingin Suyadi. menanyakan, apa yang ingin pameran ini sampaikan terkait karya-karyanya Pak Raden itu sih sebenarnya? Oke, mungkin saya kasih backgroundnya dulu ya biar kebayang ya Oke. posisinya gimana. Sebenarnya gini, pameran itu sebenarnya dalam rangka rangkaian ulang tahunnya DKV 50 tahun. Oke. Pameran itu tuh. Ada rangkaiannya, terus akhirnya kerjasamanya itu DKV Galeri Sumarja dengan Tacita. Tacita tuh ada tentang cerita anak gitu. Nah, dari tiga itu kemudian disepakati, ya udah pamerannya di Sumarja. Nah, Oke. awalnya begitu, terus akhirnya kontribusinya dari Sumarja, saya dan Danu berdua tuh menjadi kurator. Ada Danu Oh, Tias, direktur Sumarja. Kebetulan di Sumarja itu saya sebagai program manajernya, Danu sebagai direktur. Dan saya juga kan pengajar juga kan ya, yang di sekarang tuh di apa tadi. Jadi ya udah akhirnya kerjasama, uh, dibuatlah pameran itu di kebetulan tepat juga di Sumarja gitu. Itu November kemarin, tanggal lupa saya tepatnya kapan. hmm, Terus sebenarnya yang menarik kemudian justru uh, model pamerannya itu dari awal sebenarnya saya dan Danu pun sebagai kuratornya nggak kebayang mau bentuk gimana awalnya karena datanya itu minim awalnya. Jadi jadi kita mulainya justru dari biografi, dari biografinya Pak Raden, dari CV beliau kita baca apa aja kira-kira bisa untuk di tanda kutip untuk dikembangkan yang menjadi sebuah materi gitu ya. hmm, Persiapannya kurang lebih saya ingat saya itu 3 bulan, kurang lebih ya, saya ingat saya itu obrolan itu kita diskusi dengan Cita Cita, dengan Guriama, dengan beberapa orang itu tuh saya ingat saya kurang lebih 3 bulan 4 bulan lah persiapan untuk pameran itu. Nah, uh, yang menarik karena kita mulainya justru dari biografinya Pak Raden gitu. Uh, dari situ sebenarnya kemudian kita kan jadi tahu sebenarnya oh ternyata data itu terbatas, datanya ya, data yang bisa kita data maupun karya yang dan beberapa yang bisa kita manfaatkan sebenarnya terbatas awalnya. Akhirnya kemudian dalam tiga empat bulan itu ya udah mulai jalan lah ya, mulai diskusi, terus kemudian Buriyama dan timnya udah mulai jalan, Tacita segala macam. uh, kita banyak, saya dan Danu itu banyak dibantu oleh data-data yang dari Buriyama dan tim ya, ada Tacita segala macam. Dari situ sebenarnya. Nah, si si data-data itu kemudian saya dan Danu kemudian kita coba olah gitu, apa sih yang kemudian itu bisa dikembangkan untuk menjadi sebuah pameran. Kurang lebih pengantarnya begitu dulu ya, biar kebayang. oke, sip. Nah, Uh, Terus silakan gimana? iya. Berarti bisa saya simpulkan sebenarnya pameran ini temanya lebih ke arah menceritakan biografi atau sejarah hidup Pak Raden ya, seperti apa Ya, karya-karyanya, latar belakangnya gitu. ya, ya. Nah, Oh, cuma memang dari awal karena itu sebenarnya saudara program itu bukan dari Sumarja ya. oh Jadi gitu. program pameran ini itu dari awal memang dari Cita dan DKV gitu. Yang diwakili ada Buriyama. Jadi sebenarnya dari awal itu kita udah punya judul, kurang lebih udah punya Paraden, Kumis dan apa sih lupa. Judul pameran itu dari awal udah ada gitu loh. Nah cuma kemudian karena udah dikunci di situ, uh, kita kemudian coba kembangkan apa sih yang kemudian bisa di tanda kutip diolah dari sebuah judul itu dengan kemudian beberapa keterbatasan ya karena data dan segala macamnya nggak begitu banyak. Akhirnya ya udah kita coba angle. Awalnya memang
historical dan lebih apa ya, seperti biografis gitu ya, lebih lebih ke arahnya begitu ya. Cuma ternyata beberapa data itu nggak mudah untuk didapatkan gitu Rizal ya. Makanya akhirnya kemudian saya dan Danu mencoba mencari angle yang lain gitu. Akhirnya ketemulah bentuk model pameran yang seperti kemarin itu. Akhirnya porsinya adalah saya spesifik membahas karya gitu ya, karya yang ditampilkan di situ, baik itu kan ada karya-karya drawingnya, ada karya-karya ilustrasi-ilustrasi beliau, terus kemudian ada karya-karya buku-buku ceritanya, terus ada audiobooksnya, itu yang penting. Terus kita ada audiobook itu, jadi cerita yang sudah dituturkan begitu. Terus kemudian formatnya kita juga akhirnya bentuknya pamerannya ini untuk anak-anak gitu, termasuk kemudian displaynya. Kalau Rizal nanti bisa lihat fotonya, itu semuanya tuh sebenarnya kemudian apa ya, titik matanya itu untuk pengunjung anak-anak semuanya ke bawah, termasuk dari bahasa dan segala macam gitu. Gitu Rizal. Oke, siap. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa saja karya-karya penting dari Dr. Andes Suyadi tersebut dan mengapa penting untuk diketahui hayalak? Oke, sebenarnya kalau kita berbicara Paraden itu kan masterpiece-nya itu kan si Unyil ya. Iya. Boneka Unyil itu sebenarnya. Betul. Nah, kita sebenarnya awalnya pengen arahnya ke situ, eksplorasi Unyil, tapi kemudian ternyata setelah data yang kita dapatkan dari Kemendikbud kalau nggak salah, itu Buriama, timnya Buriama yang kemudian mendapatkan data itu, ternyata lebih jauh dari itu, karena ternyata yang visi Unyil itu Parade itu punya museum di, kalau nggak salah, di Mojokerto di Jawa Timur. Buriama yang ke sana. Oh begitu. Ada museum Parade itu, museum Gubuk Wayang namanya, saya. Nah, di situ semuanya koleksi udah cukup komplek, perjalanan ini buat segala macam gitu kan ya. Nah, kemudian kita juga nyari angle yang lain. Kemudian saya diskusi dengan Danu, apa ya yang kemudian, kan di sana udah dipamerkan ya, unjilan segala macamnya sudah cukup, apa ya, biografi segala macam udah cukup komplit gitu ya. Kita coba cari angle yang lain yang kemudian sebenarnya untuk kemudian mengisi gap-gap yang belum sampai sejauh ini belum di elaborasi lebih jauh gitu misalnya. Yeah. Nah, akhirnya kita putuskan ya udah yang dipamerkan adalah dari jadi lebih seperti di situ ada karya drawing, gambar-gambar beliau, ilustrasi, terus ada lukisannya juga, terus kemudian ada boneka. Kita juga meminjam dari Kemendikbud tuh boneka Unyil yang asli ya. Kalau nggak salah saya kasih ada 10 atau 8 ya. Ada 8 begitu dengan karakter, semua karakter yang ada di situ, boneka aslinya. Terus kemudian ada ilustrasi-ilustrasinya, dan kemudian kita juga membuat audiobook. Seingat saya jumlahnya 6 gitu. Yang kemudian itu menjadi itu yang penting sebenarnya di pameran itu, karena kemudian audiobook itu sebenarnya kemudian tuturan dari cerita dari ilustrasi cerita yang dibuat oleh Pak Suyadi gitu kurang lebih. Oke. Jadi kalau bisa saya simpulkan dari penjelasan Mas barusan itu, jadi karyanya itu Pak Raden itu dipinjam dari museum yang di Jawa Timur itu ya. Dan enggak. Kita justru dapat karyanya itu dari Kemendikbud. Oh, Kemendikbud. Tapi dipinjam apa dikasih? Kita dipinjami. Oh, dipinjami dari Kemendikbud, dan juga beberapa buku ilustrasi itu tuh dari Buriama yang mengumpulkan. Ada ilustrasi Parade itu dari Buriama. Oh, jadi ada yang buat sendiri dari karya kita gitu, buat nambahin gitu. Dari bukan buat sendiri, dari Buriama juga searching juga dapat beberapa ilustrasinya, buku ilustrasinya. Itu Buriama dapatnya dari mana ilustrasi tersebut? Ada beberapa yang mungkin meminjam juga ya, ada beberapa yang Buriama memang sudah punya koleksinya. Begitu. Oke. Oke. Nah, terus saya mau nanya lagi nih. Siapakah target dari pengunjung pameran ini? Targetnya siapa? Pengunjung. Kalau targetnya, karena memang lingkupnya di Sumarja itu kan jelas ya, karena itu galeri kampus, itu pasti lingkupnya akademik. Iya. Ya, akademis jelas. Cuma memang karena modal pamerannya ini sebenarnya lebih historical basicnya, kesejarahan gitu ya dalam tanda kutip, kita kemudian
kita pengen perluas, termasuk kemudian model pameran yang kemudian ditujukan spesifik untuk sebenarnya kalau kalau Rizal waktu itu datang bisa melihat tata apa tata bahasanya, displaynya, bagaimana kemudian semuanya dikondisikan untuk anak-anak gitu. Sebenarnya fokus pamerannya itu. Cuma kemudian untuk orang dewasa tetap di tanda kutip tetap bisa menikmati juga dengan kemudian penjelasan-penjelasan yang lebih general, lebih umum gitu. Kelihatan sih dari cara displaynya begitu, memang lebih seperti kayak ada gambar, banyak muralnya, ada gambar memakai charcoal, terus jadi semuanya itu memang ada banyak coretan-coretan dan seperti memang kondisinya itu memang pengen ditunjukkan untuk kemudian ini tuh parade itu memang dekat dengan anak-anak gitu. Itu yang sebenarnya dikejar. Jadi bisa saya simpulkan bahwa target dari pengunjungnya mostly anak-anak, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang dewasa pun juga bisa menikmati dari pameran itu ya? Ya, begitu. Nah, sekarang saya mau tanya dong, boleh diceritain sedikit nggak sih terkait biografi Pak Raden, mulai misalkan dia lahir di mana, dia besarnya di mana, dia sekolah di mana, dan karirnya di dunia seni peran itu seperti apa begitu? Kalau detailnya coba di search ya, saya tuh lupa detailnya. Gitu, iya, ada sih, ada. Cuma garis besarnya gini deh, garis besarnya tuh sebenarnya yang menarik dari sosok Pak Raden, saya kan kemarin tuh sebenarnya begini, arah kuratorialnya itu dengan Danu lebih melihat aspek Pak Raden itu secara kulturalnya gitu, jadi secara sosiologisnya bagaimana beliau itu kemudian sekolah kan beliau di DKV kan ya, MSRD tahun 50-an begitu, sebagai mahasiswa yang masih diajar oleh guru-guru Belanda begitu. Terus kemudian Dano yang membahas soal itu, masalah culture, masalah sosiologisnya beliau, dan kemudian membentuk seorang sosok Pak Raden Suyadi itu, Pak Suyadi. Nah, sementara saya sebenarnya fokus kemudian bagaimana bahasanya mungkin bagaimana kemudian output kekaryaannya dari Pak Suyadi itu gitu. Termasuk kemudian karakter Pak Raden itu kan sebenarnya kemudian karakter ciptaannya Pak Suyadi kan yang kemudian itu jadi ikonik sekali gitu di dalam kemudian itu sebenarnya kemudian awalnya muncul di istilahnya apa itu, bukan di mainan bonekanya Unyil itu, kemudian kan ditayangkan di TVRI kan tahun 80-an itu. Terus kemudian ternyata juga beliau banyak juga banyak juga berkarya dengan gambar begitu ya, dengan spidol, dengan pensil begitu. Terus kemudian beliau juga melukis, beliau juga sebenarnya kalau dilihat beliau juga sebenarnya sangat multi talent sih, karena aspek medium yang dia pakai itu cukup banyak begitu sebenarnya, Rizal. Nah, saya mau nanya lagi nih. Salah satu karya besar Pak Raden adalah Si Unyil, dan karya ini pernah bersengketa terkait dengan persoalan hak cipta. Bagaimana Anda melihat persoalan ini? Bagaimana dengan kesadaran seniman terkait hak cipta saat ini, dan apakah kendala terbesar dari pendaftaran hak cipta saat ini? Sebenarnya nggak begitu concern banyak soal ini ya. Saya kasih pendapat dikit misalnya. Nggak apa-apa. Kalau dari kasusnya Pak Raden dan Unyil dan hak cipta dan segala macam itu, karena itu sebenarnya kan agak sedikit complicated karena kalau saya melihatnya, karena kan sebenarnya kemudian mungkin waktu itu Pak Raden di-hire untuk membuat sebuah karakter atau figur yang kemudian menjadi sebuah tontonan dalam sebuah produksi film gitu ya, atau produksi di TVRI gitu waktu itu mungkin kan ya. Itu kemudian jadi complicated. Tapi sebenarnya kalau seniman atau kemudian seorang yang membuat karya di dalam sebuah medan seni, sebenarnya itu kalau masalah ciptaan segala macam sebenarnya cukup jelas ya. Cuma kemudian untuk case tertentu itu yang kemudian akan jadi problem ketika dia bersinggungan dengan kemudian dia menjadi contoh, kemudian dia menjadi kemudian sesuatu yang akan dinikmati orang banyak atau menjadi suatu domain publik, itu kemudian hal kayak gitu yang kemudian jadi bermasalah. Tapi kemudian kalau masih merujuk pada hal yang sangat konvensional seperti dia membuat karya lukisan, dia masih membuat karya dia masih buat karya gambar segala macam, itu sebenarnya masih cukup jelas ya, detail dan segala macamnya gitu.
gitu Rizal. Oke. Nah, kan kan Mas Yusfa ini kan berarti kan juga seniman juga ya, seniman lukis juga. Nah, sebagai Ya, sesama ya. seniman lukis juga sih, bagaimana kesadaran Anda sendiri itu terkait seniman dengan concernnya terhadap hak cipta saat ini dan kekayaan intelektual yang Anda buat. Anda kan pasti kan seniman seniman kan buat buat lukisan dan segala macam. Tapi kan itu kan juga pasti kan merupakan hasil dari kekayaan hak intelektual Anda yang harus Anda lindungi agar tidak disalahgunakan tanpa izin. Nah, kesadaran Anda itu sampai mana sih terkait perlindungan hak cipta dari karya intelektual Anda sendiri saat ini? Oke, ini pertanyaan sedikit rumit dan menarik nih, gini ya. Iya. Saya coba cerita dikit ya. Iya. Sebenarnya kalau kalau spesifik di seni sebenarnya dalam medannya itu beroperasi sebuah sistem juga gitu. Contoh gini, uh, ketika akhirnya seniman membuat karya gitu ya, Iya. pasti dia punya kemudian ada autentifikasinya dan segala macam ya untuk membuktikan keaslian karya dia gitu kan. Bukan bukan kemudian dia didaftarkan menjadi hak paten dan segala macam, itu jarang banget memang. Oke. Cuma kemudian itu di dalam medan seninya itu yang bisa dilakukan, ada memang kemudian apalagi kalau udah terkenal biasanya dia punya seperti apa ya, seperti foundation begitu yang untuk kemudian uh, memberikan legitimasi, oh ini itu karya dia memang gitu. Karena kemudian ketika itunya nggak jelas, banyak banyak problem munculnya karya-karya ini lukisan-lukisan palsu kan gitu ya. Iya. Jadi contoh kalau kalau satu lukisan harganya udah sampai 5M itu kan sangat rentan sekali untuk kemudian dipalsukan. Betul. Nah kemudian di Indonesia itu sebenarnya kemudian yang bukan soal hak ciptanya, karena seniman dan maksudnya kalau hak cipta kan biasanya memang sesuatu yang akan menjadi domain publik ya. Setahu saya, sebenarnya saya nggak tahu banyak soal itu. Cuma kalau lukisan memang biasa kan jumlahnya juga cuma satu gitu ya. Mungkin gayanya, tapi gaya juga terlalu luas karena memang itu selalu bertautan dan segala macam. Nah itu kemudian akan menjadi sedikit complicated ketika akhirnya itu didaftarkan gitu. Tapi banyak juga kok seniman yang kemudian mendaftarkan karya itu di haki dan segala macam, banyak yang begitu sebenarnya. Oke. Atau contoh yang terbaru ini deh, yang terbaru NFT ya kan? NFT kemarin sempat ramai karena kemarin sempat dibuat segala macam. Itu kan sebenarnya problem kayak NFT dan segala macam itu bukan soal hak cipta dan segala macam, itu kan sebenarnya sistem blockchain-nya kan. Iya. Jadi itu bukan soal sistem ini, tapi soal sistem blockchain dan segala macam gitu. Jadi bukan banyak soal seninya, tapi kemudian soal sistem marketnya aja gitu. Nah, kayak gitu tuh. Kemudian memang kalau di Indonesia itu kadang jadi rancu gitu bisa. Oh, Kalau di seni ya. sip. Nah, dari segala penjelasan Anda barusan itu kendalanya apa? Kendala terbesar dari pendaftaran hak cipta saat ini tahu nggak kendalanya gitu? Kendalanya apa gitu? Pasti apa ya? Jadi saya tuh pernah dari prodi seni rupa ya, pernah mengundang memang membahas soal haki ini, dan ada alumni juga angkatan berapa ya, 2000 Stefanus itu 2008, dia di Dirjen Haki memang bekerjanya, ada alumni juga dari seni rupa di Dirjen Haki dia kerjanya. Nah memang apa ya, semua orang bisa mendaftarkan itu kan ya. Iya. Semua orang, dan pas kita ngobrol, kita diskusi dengan Stefanus, itu namanya Stefanus alumni 2008, saya ingat, saya seni rupa. Dia juga pernah sharing soal kemudian itu cukup mudah sebenarnya, bisa gratis dan segala macam. Kan nanti ada macam-macam, ada kaki, ada nanti di bawahnya kan ada paten dan segala macam, lebih spesifik. Cuma kata dia memang untuk beberapa orang itu tidak merasa menjadi sebuah urgensi karena apa ya, karena kemudian case-nya kayak gini, gue mesti ngapain sih, mesti harus melakukan itu sih. Jadi kemudian ada pembuktian terbaliknya gitu. Jadi kemudian itu yang belum menjadi karena ya tadi kayak karya seni kan memang kadang memang dia satu kan unik kan, kemudian unitnya itu karena dia satu tunggal dan segala macam, yang kemudian jadi mahal kan ya, yang kemudian itu nggak akan itu dan segala macam gitu. Karena kalau kita mendaftarkan sebuah kecenderungan gaya itu akan pasti nggak akan mungkin gitu, kecuali merek ya,
itu didaftarkan gitu. Event seni apa itu banyak udah didaftarkan gitu Rizal. Oke. Nah, saya mau nanya lagi nih. Eh, kita kan tahu ya bahwa Pak Raden itu semasa hidupnya itu susah kan, dan tidak mendapat keadilan dari royalti dari karya seni yang dia buat sendiri, yaitu si Unyil. Maka dari itu saya masih ingat ketika saya nonton TV kan betapa susahnya beliau gitu di rumahnya gitu. Dia tidak mendapatkan cukup banyak, harusnya dia bisa mendapatkan banyak uang begitu dari kekayaan intelektualitasnya, yaitu si Unyil itu sendiri. Nah, berdasarkan pengalaman beliau, apa saran Anda buat seniman muda saat ini untuk aware, untuk waspada, untuk peka terhadap pentingnya untuk lebih concern kepada hal kekayaan intelektualitas dan hak cipta dan persoalan hak cipta semacam itu dan sebagainya gitu. Nah, mungkin saya luaskan ya, Iya. bukan cuma bukan pekerja kreatif kali ya. Iya. Ya. Jadi memang di medan kreatif gitu sebenarnya. Problemnya memang di Indonesia sistemnya belum macet. Ya kan masalahnya itu. Jadi pun kemudian ketika seseorang udah punya, dia udah cukup sadar untuk kemudian gue akan mendaftarkan ini jadi ini dan segala macam. Apakah kemudian sistemnya itu dia udah berjalan? Yeah. Kalau belajar dari paling mudah sebenarnya itu belajar dari musik ya. Nah kebetulan banyak teman-teman yang di musik juga gitu. Copyright dan segala macam memang sebenarnya kesadaran itu kan nggak banyak yang tahu ya. Yeah. Dan kemudian itu sangat komersial dan segala macam bisa keukur ya. Maksudnya musik pun aja yang sebenarnya secara infrastrukturnya itu lebih jelas, lebih clear ya, karena memang udah nanti ada royalti dan segala macam itu pun tidak berjalan dengan bagus karena secara sistem juga nggak bermacet di kita gitu. Apalagi kalau kita membicarakan di seni ya, di seni rupa, di seni rupa memang kemudian tadi sistemnya juga belum macet, terus kemudian tadi urgensinya tuh terus kemudian gue mesti mengikuti itu untuk apa gitu. Itu jadi bukti yang terbaik juga banyak yang belum kejadian gitu ya. Atau kemudian contoh kemudian kalau di spesifik lebih ini ya didaftarkan segala macam karena berkaitan dengan hak dan segala macam itu lebih masuk akal. Tapi kalau di karya seni masih cukup itu tadi soal urgensinya untuk ngapain sih dan segala macam itu apa kemudian mungkin soal manfaatnya akan ngapain dan segala macam itu sih mungkin itu. Oke, itu bagus jawabannya Mas. Nah, terkait dari hak isu-isu dan kekayaan hak cipta dan intelektualitas sendiri itu sendiri, sebenarnya kalau di program seni murni gitu atau di program seni rupa ITB gitu, sebenarnya ada nggak sih kayak semacam mata kuliah atau pendidikan atau yang istilahnya membahas putar hak kekayaan intelektualitas dan bagaimana cara mendaftarkannya, mengelolanya gitu di prodi seni murni dari studio apapun semacam itu, yang istilahnya supaya membuat mahasiswa seni murni ITB itu kayak jadi pendapat pencerahan nih terkait pentingnya isu royalti dan hak cipta ini gitu. Sejauh ini sih sebenarnya spesifik di kalau di prodi seni rupa sejauh ini tuh kita banyaknya workshop aja, mengundang narasumber ahli dan segala macam, jadi kayak kuliah tamu aja gitu. Jadi belum ada kuliah yang spesifik untuk kemudian menyoal soal itu ya, karena sebenarnya itu ranahnya kan lebih banyak ke tanda kutip bidang yang lain kan ya, bersinggungan dengan bidang yang lain kan, itu tuh sebenarnya bukan banyak di aspek kalau di seni rupa kan jelas ya, di seni rupa ITB-nya kan lebih banyak problem estetik gitu ya. Problem estetik, problem bagaimana kemudian medium terus kemudian metode dan gitu loh. Jadi kayak gitu mungkin nanti suatu saat mungkin memang sesuai dengan perkembangan ke depan itu mungkin bisa jadi ada, tapi sejauh ini belum. Siap. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kita tahu kan bahwa Pak Raden atau Dr. Andes Suyadi itu pernah berkuliah di ITB, dan ada nggak sih kayak semacam testimoni atau komentar dari rekan-rekan beliau selama mahasiswa yang masih hidup, apakah mereka tahu tentang acara ini dan apa komentar mereka gitu? Sebenarnya ada videonya, itu tuh kemarin ada videonya, ada beberapa video. Terus mungkin kalau dari rekan-rekan beliau udah agak sulit ya di trace ya, karena beliau kan di tahun 50-an itu masih dengan pengajar-pengajar Belanda ya. Mungkin sejauh ini yang bisa relate itu Ade Pirus, salah satu, sekarang berarti kan beliau tuh salah satu the one and only ya, paling sepuh yang masih hidup gitu, seniman
mungkin usia beliau udah 90 gitu. Mungkin kemarin juga banyak banyak apa ya, banyak informasi yang banyak, ada videonya juga sih pas di pameran itu dihadirkan juga beberapa testimoni dari Papyrus gitu. Cuma memang uh, kalau kalau kemarin saya melihat dari ini aja, jadi saya cerita agak melebar dikit deh, Oke. biar ada perspektifnya lebih banyak. Kalau melihat kemarin dari pameran dan kecenderungan karya-karya Pak Suryadi, itu yang menarik justru kalau saya itu sebenarnya dari awal beliau tuh apa ya, sangat konsisten untuk menampilkan kehidupan sehari-hari. Jadi itu yang jadi penting sebenarnya. Kenapa kemudian karakter Unyil itu muncul? Karena sebelumnya itu bukan ujuk-ujuk muncul tahun 80 itu muncul, tapi yang kemudian karakter itu udah kebangun dari gambar-gambar beliau, terus intensi beliau tentang kemudian keseharian itu yang jadi penting. Kenapa kemudian karakter Unyil itu pakaiannya begitu gitu ya, baju pangsi, terus pakai peci dan segala macam gitu, bukan? Terus kemudian justru paradenya itu menyebutnya paraden kan, dengan pakaian begitu itu kan sebenarnya kemudian dia sebagai bangsawan yang bijak gitu, tanda kutip ya. Oh ya. Paraden itu sebenarnya itu kan kemudian menarik, dan dia kalau di karakternya Paraden itu dia selalu memberikan petuah-petuah untuk kemudian ada, jadi menunjukkan strata, dan kemudian itu kan sebenarnya kan keseharian sekali ya. Nah itu yang sebenarnya menarik gitu. Termasuk kemudian apa yang dipakai Paraden dengan menggambarnya, pasti juga gampang memakai spidol, memakai pensil, memakai pulpen gitu. Itu juga medium-medium keseharian gitu. Itu yang menarik sebenarnya. Oh gitu. Jadi bisa dibilang itu merupakan inspirasinya. Tadi yang Mas cerita itu merupakan inspirasi dan ciri khas dari Paraden dan karya-karyanya beliau ya. Ya. Justru bukan suatu yang rumit ya. Jadi justru orang bisa meniru itu, justru Paraden itu justru yang menurut saya itu kelebihan dari Paraden. Jadi karena apa ya? Karena kesederhanaannya itu, kesehariannya itu, justru kemudian dia bisa mengangkat itu kan sebenarnya susah ya. Kalau kita mengangkat sesuatu yang sebenarnya kita anggap normal dan biasa, terus kemudian itu menjadi sesuatu yang penting, itu kan sebenarnya butuh sebuah kecermatan untuk melihat fenomena dan segala macamnya gitu. Oke. Nah, lalu mengapa judul pameran tersebut diberi nama Kucing, Peci, dan Paraden? Apa alasannya penamaan tersebut? Nah, sebenarnya judul ini tuh itu sudah ada dari pas dari awal. Jadi judul ini tuh nggak tahu, mungkin dari Buriyama atau dari Tachita mungkin. Jadi itu dari awal udah ada. Kucing, peci, dan satu lagi mas, sorry. Kucing, peci, dan Paraden dan Pak Raden. Paraden. Yeah. Tapi sebenarnya kalau saya menafsir judul itu pas ketika kita ditawarin disodorin dengan teks itu, yang kita lihat sebenarnya Paraden jelas ya kucing, karena beliau itu beliau sangat suka kucing ya, cinta kucing salah satu. Jadi jelas ya. Yeah. Kumis kan sebenarnya kemudian peci atau kumis, sorry. Kucing, Peci, dan Pak Raden. Peci. Yeah. Peci kan sebenarnya kemudian itu untuk menunjukkan identitas kesehariannya, gitu, atributif yang sebuah atribut yang kemudian itu kelihatan sekali itu kalau Paraden di semua karakternya ada itu kan ya. Iya. Yeah. Oh gitu. Oke, sip. Lalu total ada berapa karya yang ditampilkan semuanya? Ada berapa jumlahnya, ada berapa? Ada sekitar, seingat saya sekitar 40-an. 40 karya ya? Ada lukisan, ada gambar, ada drawing, ada ilustrasi, ada buku segala macam, ada termasuk 6 audiobook. Oke. Ada boneka-boneka Unyil gitu juga ya? Ada boneka. Oke. Sebenarnya udah selesai pertanyaan saya, udah cukup. Nah, cuman jadi saya tapi dipesan sama Mbak Andra juga, katanya suruh minta tulisan kuratorial. Jadi Mas bisa sediain tulisan kuratorialnya gitu nggak sih? Boleh, nanti saya share ya tulisannya. Oke, siap. Kalau bisa secepatnya ya. Boleh. Makasih Mas ya. Terus juga sama minta foto-foto karyanya dan foto-foto pamerannya gitu. Jadi ada foto karyanya dan foto-foto pamerannya selama jalannya pameran gitu, pengunjungnya gitu. Apakah ada, Mas? Ada. Saya kirim ya. Oh ya, siap. Kalau gitu selesai. Cukup dari saya. Makasih Mas ya. Ya, Mas Yusfa, makasih banyak lu udah ganggu malam-malam tahun baru ya. Nggak apa-apa. Siap. Makasih Mas ya. Yuk, selamat malam. Ya.